Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedulur. Berikut kita simak alur cerita Battle Through the Heavens Season 7. Semoga hari ini sedulur KB diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Xiao Yan tertawa terbahak-bahak saat kegilaan muncul di wajahnya. Doki di dalam tubuhnya dengan gila mengikuti nadinya dan melonjak ke tinjunya. Akhirnya, itu menghancurkan hati Yun San dengan kejam. Itu baru saja akan mengenai targetnya ketika tangisan wanita yang tajam tiba-tiba terdengar dari tanah terbuka di bawah. Xiao Yan, jangan. Suara yang akrab itu menyebabkan tinju Xiao Yan berhenti. Tatapannya tanpa sadar bergeser ke bawah dan segera melihat wajah putih pucat Yun Yun yang dipenuhi dengan permohonan. Keadaan pikiran Xiao Yan yang dipenuhi dengan niat membunuh mulai bergetar sedikit ketika dia melihat wajah putih pucat yang ditutupi dengan ekspresi memohon. Dia sama sekali tidak terpengaruh oleh kata-kata dan tindakan wanita ini. Waktu di seluruh langit tampak terhenti pada saat ini. Banyak sekali tatapan yang menatap tajam pada pemuda di langit itu tanpa berkedip. Tindakan selanjutnya akan menentukan nasib mistik Cloud Sekte. Tinju Hai Bodong dan yang lainnya terkepal erat. Mereka hampir tanpa sadar merasa ingin melompat di tempat saat mereka melihat pukulan Xiao yang dihentikan oleh teriakan tajam Yun Yun. Selama dia dengan kejam memberikan pukulan pada saat ini, mereka benar-benar akan memenangkan taruhan mereka ini di mana mereka telah memberikan semua yang mereka miliki. Beri pukulan. Jia Xingtian, Hai Bodong, dan yang lainnya menatap dengan mata besar di tengah langit yang sunyi ini. Napas mereka berangsur-angsur menjadi kasar dan wajah mereka benar-benar memerah karena kecemasan di hati mereka. Pembuluh darah di tangan mereka berdenyut, tampak sangat mengejutkan. Namun, mereka tidak berani mengeluarkan suara sedikit pun pada saat ini meskipun ada kecemasan yang tidak biasa di hati mereka. Mereka hanya bisa mengaum dengan sekuat tenaga di dalam hati mereka. Sebagian besar faksi telah mempertaruhkan seluruh klan mereka dalam pertempuran besar hari ini. Niscaya mereka akan mendapatkan keuntungan besar jika menang. Namun, jika mereka kalah sial, mereka benar-benar harus menghadapi bahaya kehancuran klan mereka. Namun, yang disebut kemenangan ini semuanya ditentukan oleh satu pukulan oleh Xiao Yan ini. Mereka akan memenangkan taruhan jika pukulannya jatuh. Mereka akan kalah jika pukulan itu ditarik. Selain itu, begitu Yun San berhasil mengatur napas setelah saat ini, perubahan besar yang mengejutkan mungkin terjadi dalam pertempuran berikutnya. Tatapan Yao Lao di langit yang jaraknya cukup dekat juga terfokus pada Xiao Yan, yang matanya berkedip-kedip. Dia tidak bersuara untuk memotongnya. Yao Lao tahu bahwa pemuda ini, yang dia lihat saat tumbuh dewasa, tidak akan mengecewakannya. Langit sunyi. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya yang berisi berbagai emosi melintasi satu sama lain di langit. Mereka semua menunggu akhir dari pertempuran besar hari ini. Tatapan rendah Xiao Yan berhenti di wajah putih pucat Yun Yun yang menyedihkan. Kelembutan instan muncul di matanya pada saat itu. Transformasi kilatan di mata Xiao yang jelas terserap ke mata Yun Yun. Pucat di wajahnya segera menjadi lebih redup. Dia tahu bahwa dengan berbicara dan menyela Xiao Yan pada saat ini, dia sedikit kasar dan tidak masuk akal tanpa memperhatikan perasaan pihak lain. Namun, tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, dia adalah anggota dari Mystic Cloud Sekte. Yun San adalah gurunya yang secara pribadi merawatnya. Meskipun tindakan Yun San beberapa tahun ini menyebabkan hubungan mereka sangat pudar, ini tidak cukup menjadi alasan bagi Yun Yun untuk secara pribadi menyaksikan Yun San dibunuh oleh tangan Xiao Yan. Xiao Yan tiba-tiba menarik pandangannya saat pucat di wajah Yun Yun menjadi sedikit redup. Kelembutan di matanya langsung menghilang. Menggantinya adalah kebencian yang sangat padat dan niat membunuh. Dia sudah mengatakan bahwa tidak ada yang bisa menghentikannya untuk membunuh Yun San, bahkan jika orang ini adalah Yun Yun, yang memiliki hubungan yang rumit dengannya. Yun Yun, pasti ada seseorang yang harus membayar hutang darah klan Xiao. Hutang darah harus dibayar kembali dengan darah. Setiap orang bisa melupakan tentang melarikan diri darinya. Suara acuh tak acuh dengan lembut dipancarkan dari mulut Xiao Yan sebelum melayang di seluruh tanah terbuka. Wajah Yun Yun yang agak kurang pucat langsung berubah menjadi tidak berwarna saat suara ini terdengar. Tubuh cantiknya bergetar dan kabut muncul di matanya. Mata Xiao Yan tiba-tiba menjadi keras setelah suara lembutnya terdengar. Tinju yang berhenti karena teriakan tajam Yun Yun sebelumnya tiba-tiba bergetar.
Segera, itu membawa kekuatan terakhir yang tersisa dalam Xiao Yan dan dengan keras menghantam tempat di dada Yun San di mana hatinya berada di depan banyak mata yang terkejut dan gembira. Ledakan terdengar, suara rendah, dalam teredam muncul di langit saat tinju melakukan kontak, menyebabkan hati orang yang tak terhitung jumlahnya melompat dengan keras bersamanya. Tinju itu ditempelkan ke dada di depan mata ketakutan Yun San. Segera, kekuatan yang kuat melonjak secara eksplosif seperti air banjir. Retak, retak, suara yang dalam muncul dan gelombang suara retak tulang dengan cepat muncul. Kali ini, itu tidak berasal dari tubuh Yun San tetapi dari tinju Xiao Yan yang buas, yang matanya menunjukkan kegilaan. Karena kekuatan pukulan ini terlalu besar, kekuatan reaksi telah menyebabkan tulang di tangan Xiao Yan mengungkapkan beberapa garis retak. Anjing tua, pukulan ini untuk ayahku. Anjing tua, pukulan ini untuk ibuku. Pukulan ini untuk anggota klan Xiao yang meninggal. Pukulan ini karena kamu telah menyebabkan umur saudara kedua saya menyusut. Pukulan ini karena kamu telah menyebabkan kakak laki-lakiku menjadi lumpuh. Xiao Yan benar-benar mengabaikan rasa sakit yang ditularkan dari tinjunya. Matanya berdarah tepat saat tinjunya menari sekali lagi. Segera, dia dengan kejam menghancurkannya di Yun San seperti orang gila. Raungan marah terdengar satu demi satu setiap kali tinjunya menari. Brok, 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 brok. Dada Yun San jelas sedikit penyok ke dalam setelah serangan gila oleh Xiao Yan ini. Kemerahan melonjak ke wajahnya dan seteguk besar darah segar yang berisi beberapa organ internal yang terfragmentasi dengan liar dilemparkan, sekarat tubuh Xiao Yan di depannya dengan darah segar. Namun, Xiao Yan benar-benar mengabaikannya saat tinjunya berulang kali dan dengan marah menghancurkannya. Sikap seperti orang gila itu dipenuhi dengan rasa dingin. Wajah cantik Yun Yun benar-benar tidak memiliki warna darah apapun saat dia melihat Yun San yang jatuh dengan cepat dari langit serta Xiao Yan yang tampaknya gila di atasnya. Lututnya menjadi lemah saat dia akhirnya duduk di tanah dalam keadaan lumpuh. Tangannya yang halus menutupi banyak suara menelan yang menyakitkan yang dikeluarkan mulutnya. Dia bisa tahu sejauh mana kebencian Xiao Yan telah mencapai dari raungan tajam dan keras yang dipancarkan darinya. Kebencian semacam ini hanya bisa dicuci dengan darah segar. Seluruh tempat terdiam dalam menghadapi serangan gila Xiao Yan dan tanda-tanda kehidupan yang menghilang dengan cepat dari Yun San yang jatuh. Hanya suara menelan ludah paksa Yun Yun yang bergema di tanah terbuka. Hai bodong, Jia Xingtian, dan yang lainnya menghela nafas lega saat melihat tinju Xiao Yan yang berisi amarah serta niat membunuh menyerang tubuh Yun San. Mereka duduk di puncak pohon. Kegelisahan dari sebelumnya hampir membuat mereka roboh. Anak kecil ini sepertinya dia sudah cukup menderita selama keduanya. Anjing tua Yun San ini bisa dikatakan sedang menuai apa yang telah dia tabur. Hai bodong dengan lembut bergumam setelah mengangkat kepalanya untuk melihat Xiao Yan yang mengeluarkan raungan amarah. Hari ini, tampaknya nama Misty Cloud Sekte akan dihapus dari Kekaisaran Jiama. Jia Xingtian sedikit mengangguk. Meskipun Misty Cloud Sekte besar dan kuat di masa lalu, mereka telah menjadi faksi yang kacau dari pemain yang sangat jatuh. Blar, 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 blar. Pukulan berat lainnya dengan kejam menghancurkan dada Yun San yang sudah cekung. Tubuh Xiao Yan bergoyang dan api teratai hijau giok memucat. Tangan kanannya diturunkan dan melengkung menjadi busur aneh. Serangan gila itu sebelumnya telah mengakibatkan retakan pada tulang Xiao yang menyebar. Tulang tinjunya bergetar sampai retak secara signifikan. Wajah Yun San berlumuran darah segar. Dia perlahan menutup matanya karena takut dan tidak puas. Dalam keadaan terlemahnya, serangan liar dan gila yang dia hadapi adalah sesuatu yang tidak diragukan lagi akan mengakibatkan kematian Yun San terlepas dari betapa gilanya seseorang menyerang. Xiao Yan menatap tajam ke arah Yun San yang auranya menjadi semakin lemah sebelum akhirnya menghilang. Ini menyebabkan hati Xiao Yan yang terkatup rapat menjadi rileks. Kelelahan seperti gelombang melonjak ke wajahnya, menyebabkan matanya kehilangan sesuatu. Sesaat kemudian, dia kehilangan semua kekuatannya saat jatuh ke tanah. Bahkan seseorang seperti Yun San harus menghindari menabrak permukaan yang begitu keras. Siu, 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 siu. Sebuah bayangan melintas di langit dan menarik Xiao Yan tepat saat yang terakhir hendak menyentuh tanah. Pemandangan kabur Xiao Yan menyapu area di depannya. Dia melihat wajah tua yang akrab itu dan tersenyum lemah.
Suaranya begitu lembut hingga tidak terdengar, "Guru saya telah berhasil." Yao Lao dengan lembut menghela nafas saat melihat senyum lemah di wajah berlumuran darah Xiao Yan. Dia menarik pergelangan tangan Xiao Yan yang sedikit cacat dan berkata, "Kamu terlalu gila. Anda mungkin perlu memulihkan diri untuk waktu yang lama karena cedera ini." Xiao Yan setengah sadar saat mendengar kata-kata Yao Lao. Dia tiba-tiba teringat sesuatu dan berjuang untuk membuka matanya. Dia melihat mayat Yun San yang jatuh yang hendak menghantam tanah dan buru-buru berkata, "Cepat. Tangkap mayat orang itu." Kerangka elit Douzong. Yao Lao awalnya kaget saat mendengar ini. Hatinya segera dipenuhi dengan kehangatan saat dia tersenyum dan mengangguk. Tubuhnya bergegas menuju mayat Yun San dengan cara seperti kilat. "Cek cek cek, Yao Chen, kamu agak lambat bertindak." Sosok hitam memotong udara seperti kilat dan langsung muncul di samping tubuh Yun San tepat saat Yao Lao hendak bergerak. Sosok itu meraih tubuh Yun San. "Sebenarnya pelindung Wu itu, Anda mencari kematian." Ekspresi Yao Lao tenggelam saat dia berteriak dengan tajam saat melihat tindakan pelindung Wu. "Cek cek cek, belum pasti siapa yang mencari kematian." Pelindung Wu tertawa dengan cara yang aneh. Kabut hitam di tangannya mengalir dan segera menamparkan dengan kejam di atas kepala Yun San. Akhirnya, dia menarik dengan kekuatannya dan tubuh spiritual ilusi bawah sadar ditarik keluar dengan paksa dari tubuh Yun San oleh pelindung Wu. Pelindung ini berkata bahwa saya akan menangkap dan membawa Yun San kembali ke aula jiwa hari ini terlepas dari berapa harga mahal yang harus saya bayar. Pelindung Wu mengeluarkan tawa yang gelap dan dingin setelah dengan paksa menarik keluar roh Yun San di depan semua tatapan kaget yang hadir. Tangannya segera dan tiba-tiba berubah menjadi segel tangan yang aneh dan rumit. Sesaat kemudian, tangisan tajam tiba-tiba bergema di langit. 9 hutan menelan ratusan roh. Jeritan tajam terdengar dan kabut hitam yang tidak biasa tiba-tiba melonjak keluar dari dalam tubuh pelindung Wu sebelum membungkus tubuh spiritual Yun San di dalamnya. Segera, banyak suara mengunyah yang secara perlahan keluar dari kabut hitam. Ekspresi semua orang menjadi sangat jelek saat ini. Tanah terbuka yang besar telah berubah menjadi sangat sunyi pada saat ini. Wajah semua orang kusam saat mereka melihat perubahan tiba-tiba tak terduga yang telah terjadi. Beberapa sesepuh dari Mystic Cloud Sekte semuanya bingung. Apakah pelindung Wu yang misterius ini bukan pembantu pemimpin sekte? Mengapa? Suara mengunyah bergema di langit yang sangat sunyi. Beberapa orang bisa membayangkan pemandangan menakutkan seperti apa yang terjadi di dalam kabut hitam. Tubuh seseorang menjadi dingin hanya dengan memikirkannya. Apa yang terjadi? Xiao Yan juga kaget dengan pemandangan mendadak ini. Dia mencoba yang terbaik untuk berjuang dan mencegah dirinya jatuh pingsan. Dia mengambil pil obat dari cincin penyimpanannya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia segera merasakan energi hangat yang muncul di dalam tubuhnya yang kosong. Penglihatan buramnya juga sedikit lebih jelas saat tatapannya menatap tajam ke gugusan kabut hitam sebelum bertanya dengan heran. Orang itu sepertinya telah menelan roh Yun San. Wajah Yao Lao sangat serius saat ini. Dia bisa merasakan aura gelap, dingin, tidak biasa di dalam kabut hitam dengan cepat menjadi lebih kuat. Ekspresi Xiao Yan berubah sedikit saat mendengar ini. Tidak disangka bahwa pelindung Wu ini sebenarnya sangat kejam. Dia telah mengeluarkan roh Yun San tanpa sepatah kata pun sebelum menelannya. Dari kelihatannya, sepertinya masalah hari ini belum berakhir. Para ahli dari Hall of Souls sangat aneh. Tidak disangka bahwa mereka benar-benar mampu menelan roh dengan paksa untuk meningkatkan kekuatan mereka. Namun, menurut apa yang saya pikirkan, teknik rahasia semacam ini seharusnya memiliki efek samping yang sangat hebat. Bahkan jika dia berhasil menelan roh Yun San saat ini, kemungkinan dia harus membayar harga yang cukup mahal di masa depan. Jika tidak, dia tidak akan menunggu sampai saat ini untuk menggunakannya. Yao Lao berbicara dengan suara yang dalam. "Apa yang kita lakukan selanjutnya?" Sudut mulut Xiao yang bergerak-gerak. Rasa sakit hebat yang ditularkan dari pergelangan tangannya menyebabkan lengannya bergetar berulang kali. Namun, momen ini bukanlah waktu baginya untuk memulihkan diri. Oleh karena itu, dia hanya bisa menanyakan pertanyaannya dengan cara yang serius. "Kita tidak bisa membiarkan dia berhasil menelan roh Yun San." Yao Lao menyipitkan matanya. Kilatan dingin segera melintas di matanya. Dia melambaikan lengan bajunya dan Bone Chilling Flames yang kaya muncul sebelum bergegas menuju gugusan kabut hitam.
Api putih pekat terbang melintasi langit. Namun, saat itu akan menabrak kabut hitam, yang terakhir tiba-tiba berfluktuasi secara intens. Kabut gelap dan dingin segera melonjak keluar dan bertabrakan dengan nyala api. Keduanya terkikis satu sama lain sebelum akhirnya berubah menjadi ketiadaan. Cek cek cek, Yao Chen, apa menurutmu kau bisa mematahkan teknik rahasia Hall of Souls kami? Tawa gelap yang aneh dikeluarkan saat kabut hitam berfluktuasi. Suara itu segera berubah dan bergema di langit, karena Yun San saat ini sudah mati, tidak perlu lagi mendukung Mystic Cloud Sekte. Ini saatnya aku menarik kembali beberapa hal. Ekspresi semua sesepuh berubah drastis ketika mereka mendengar tawa gelap yang dipancarkan dari kabut hitam. Mereka tampaknya segera memahami sesuatu dan mereka semua buru-buru mundur. Namun, saat tubuh mereka bergerak, kekuatan isap yang aneh tiba-tiba meletus dari kumpulan kabut hitam. Gaya isap ini menyapu ke segala arah. Itu tidak menimbulkan banyak bahaya bagi orang biasa, tetapi beberapa tubuh sesepuh Mystic Cloud Sekte yang telah berbalik dan melarikan diri tiba-tiba menegang. Tubuh mereka berhenti seperti boneka dan ekspresi menyakitkan melonjak ke wajah mereka, menyebabkan mereka tampak terdistorsi dan ganas yang tidak biasa. Apa yang sedang kamu lakukan? Wajah cantik Yun Yun juga sangat berubah ketika mereka melihat wajah menyakitkan yang terdistorsi dari sesepuh Mystic Cloud Sekte. Beberapa dari sesepuh ini adalah andalan dari Mystic Cloud Sekte. Jika ada kecelakaan terjadi pada mereka, Mystic Cloud Sekte akan benar-benar tamat. Yun Yun tiba-tiba merasakan kekuatan Doqi yang secara bertahap muncul di dalam tubuhnya saat dia berteriak. Dia terkejut sebelum segera memahami bahwa segel yang dipasang Yun San di tubuhnya mulai menghilang secara otomatis setelah dia jatuh. Pelepasan segel otomatis pada saat ini menyebabkan keputusasaan di wajahnya menjadi semakin padat. Cek cek cek, mereka menerima kekuatan mereka dari Hall of Souls-ku. Jika tidak, bagaimana kekuatan Mystic Cloud Sekte Anda bisa melonjak begitu pesat dalam 3 tahun yang singkat? Karena Anda telah memperoleh manfaatnya, sekaranglah waktunya untuk membayar harganya. Tawa gelap dan dingin keluar dari kabut hitam. Di luar, di luar, di luar. Teriakan dingin pelindung Wu tiba-tiba muncul. Segera, tubuh lebih dari selusin tetua Mystic Cloud Sekte segera menjadi lembek saat mereka jatuh. Banyak tubuh spiritual ilusi melayang keluar dari mereka ke segala arah dan perlahan naik ke udara di tengah tak terhitung banyaknya mata yang terkejut. Akhirnya, mereka semua terserap ke dalam gugusan kabut hitam itu. Tubuh indah Yun Yun bergetar saat dia melihat sesepuh Mystic Cloud Sekte yang langsung kehilangan nyawa mereka. Warna hijau secara bertahap melonjak di wajahnya yang cantik. Sesaat kemudian, teriakan tajam yang marah bergema di tempat itu saat Doqi yang kuat melonjak keluar dari tubuhnya. Bajingan, kembalikan semangat mereka. Sepasang sayap Doqi berwarna hijau dengan cepat muncul di punggungnya saat wajah cantik Yun Yun berubah menjadi hijau. Dia segera mengepakkan sayapnya dan langsung bergegas ke langit sebelum bergegas ke gugusan kabut hitam itu. Melebih-lebihkan kekuatanmu sendiri. Bodoh bau yang terlalu memikirkan kekuatan seseorang. Pelindung Wu dalam kabut hitam mengeluarkan tawa dingin saat dia merasakan Yun Yun bergegas. Aura panah berwarna hitam tiba-tiba melesat ke dahi Yun Yun. Wajah cantik Yun Yun sedingin es. Dia menggerakkan jarinya dan seutas aura pedang tajam keluar dari ujung jarinya sebelum bertabrakan dengan kekuatan panah itu. Akhirnya, itu benar-benar lenyap, setelah mengimbangi serangan ini oleh pihak lain. Yun Yun mengepakkan sayapnya dan muncul di samping kabut hitam. Longsword tajam berwarna hijau, yang mengeluarkan kilau cerah, muncul. Pedang itu bergetar. Itu membawa teriakan pedang yang tajam dan aura pedang yang tajam saat itu bergegas menuju kabut hitam. Glar, glar, glar. Aura pedang baru saja pergi saat suara rendah dan dalam dipancarkan dari kabut hitam. Kabut hitam tiba-tiba melonjak dan menelan aura pedang sebelum dengan cepat tersebar di depan Yun Yun. Kabut hitam melonjak dan energi agung bergegas menuju Yun Yun. Doqi yang kuat buru-buru muncul dari tubuh Yun Yun saat dia merasakan kabut hitam yang menyebar dengan cepat. Setelah itu bertabrakan dengan kabut hitam. Glar, glar. Tubuh Yun Yun tampak menerima pukulan berat saat ledakan energi terdengar. Dia dengan cepat jatuh dari langit. Hanya setelah beberapa kepakan dari sayap di punggungnya, dia berhasil menstabilkan tubuhnya sambil memakai wajah pucat. Mengingat kekuatannya, memang sulit baginya untuk bersaing dengan pelindung Wu.
Aku takut itu sudah berakhir untuk sekte awan berkabut ini. Xiao Yan memandang sesepuh mistik laut sekte yang tidak memiliki kekuatan hidup. Setelah itu, dia melirik Yun Yun yang berwajah pucat sebelum menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan lembut. Masalah terbesar sekarang bukanlah mistik laut sekte tapi orang itu. Ekspresi Yao Lao serius. Dia bisa merasakan bahwa aura pelindung Wu telah diperkuat ke tingkat yang agak menakutkan setelah menyerap roh Yun San dan beberapa sesepuh dari mistik laut sekte. Sulit bagi pemenang untuk diputuskan ketika keduanya terlibat dalam pertarungan besar sebelumnya. Namun, sekarang kekuatan pelindung Wu telah melonjak dan bahkan Yao Lao tidak yakin dia bisa mengalahkan pelindung Wu. Xiao Yan tersenyum pahit dan mengangguk. Sekarang doki di tubuhnya telah benar-benar habis, dia tidak lagi memiliki sedikit kekuatan lagi. Bahkan jika dia ingin mengulurkan tangan, dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Lapisan pertahanan kabut hitam saat orang ini menelan roh sangat kuat. Sepertinya tidak mungkin untuk menyelam, mungkin ada masalah hari ini. Yao Lao menghela nafas. Dia menoleh untuk melihat Xiao Yan di samping sementara flicker terungkap di matanya. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan mendengar kegelisahan dan kurangnya kepercayaan pada kata-kata Yao Lao selama bertahun-tahun ini. Wajahnya yang berlumuran darah berubah sedikit saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkan guru jatuh ke tangan Hall of Souls. Yao Lao tersenyum dan menepuk bahu Xiao Yan. Dia perlahan berkata, lakukan yang terbaik. Saya telah mengajari Anda apapun yang bisa saya ajarkan kepada Anda. Anda harus mengandalkan diri sendiri untuk segala hal lainnya. Hall of Souls mungkin kuat tetapi cepat atau lambat, akan ada hari di mana Anda dapat bersaing dengan mereka. Hati Xiao Yan tiba-tiba menegang ketika dia mendengar bahwa Yao Lao sebenarnya menggunakan nada untuk menyelesaikan masalah jika dia meninggal. Riak dari gugusan kabut hitam itu menjadi semakin intens sementara mereka berdua berbicara dengan lembut. Pada akhirnya, itu tampak mendidih karena berulang kali meludahkan lingkaran hitam ke langit. Setelah lingkaran hitam dimuntahkan, kabut hitam mulai menyusut dengan cepat. Sesaat kemudian, sosok manusia yang benar-benar tertutup oleh armor hitam gelap perlahan muncul di depan garis pandang semua orang. Armor berwarna hitam itu berwarna gelap dan dalam. Itu terbuat dari bahan yang tidak diketahui dan ditutupi dengan garis-garis aneh. Sekilas, mereka sebenarnya adalah garis kepala manusia yang terlihat ganas. Jika seseorang melirik lebih hati-hati, orang akan menemukan bahwa kepala manusia ini adalah kepala sesepuh dari mistik laut sekte yang rohnya disedot dengan paksa. Pemandangan gelap yang tidak biasa ini menyebabkan semua orang yang hadir merasa terintimidasi. Tangan dan kaki mereka sedingin es. Pelindung Wu mengungkapkan dirinya sekali lagi. Aura gelap dan dingin yang setidaknya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya perlahan naik. Akhirnya, itu menutupi seluruh Mystic Cloud Mountain. Pada saat ini, langit yang semula cerah juga berubah menjadi gelap saat angin dingin bertiup satu demi satu. Setan ganas ini. Seluruh tubuh Yun Yun bergetar saat dia melihat kepala manusia yang muncul di baju besi yang tidak biasa, yang dipenuhi rasa sakit. Dia mengatupkan gigi peraknya dengan erat. Kemarahan yang tidak biasa menyebabkan wajah cantiknya menjadi sedikit terdistorsi. Target pelindung ini adalah Yao Chen dan itu tidak ada hubungannya denganmu. Jika Anda terus bertindak cemas, pelindung ini pertama-tama akan menghilangkan Mystic Cloud sekte Anda bahkan sebelum Xiao Yan bisa. Pelindung Wu yang muncul melirik Yun Yun dengan acuh tak acuh dan tertawa dengan cara yang gelap dan dingin. Yun Yun menghirup udara dalam-dalam. Dia perlahan menekan moodnya yang berfluktuasi. Dia segera melambaikan tangannya yang halus dan teriakan marah bergema di langit. Semua murid Mystic Cloud Sekte, Diaken, sesepuh, dengarkan. Bentuk formasi. Murid Mystic Cloud Sekte yang tak terhitung jumlahnya di tempat terbuka awalnya terkejut ketika mereka mendengar perintah Yun Yun sebelum segera menyetujui dengan suara marah yang bersatu. Mereka mengeluarkan banyak suara teratur sebelum duduk bersila di tanah. Akhirnya, gelombang kabut energi berwarna putih yang tak henti-hentinya melonjak dari segala arah. Bodoh yang keras kepala. Pelindung Wu segera tertawa gelap dan dingin ketika dia melihat tindakan Yun Yun. Namun, tepat saat dia akan bertindak, aura pedang yang kuat dan tajam tiba-tiba melesat ke langit dari gunung di belakang Mystic Cloud Sekte. Peluit yang jelas dan tajam bergema di telinga semua orang. Aura yang kuat tiba-tiba melonjak dari balik gunung saat peluit pedang dibunyikan.
Aura ini, Xiaoyan sedikit terkejut di langit sebelum dia tiba-tiba menyipitkan matanya. Nalan Yanran. Peluit pedang yang jelas bergema di langit. Segera, pedang pelangi bersinar dari gunung di belakang Misty Cloud Sekte. Dalam beberapa napas, itu muncul di langit di atas tanah terbuka yang berantakan ini. Cahaya pelangi tersebar, menampakkan sosok manusia di dalamnya. Dia mengenakan gaun hitam. Rambut hitam halusnya dengan lembut mengalir ke bahunya, melewati pinggangnya yang cantik dan berkumpul di dekat bagian belakangnya. Alis kewanitaannya tampak seperti gambar sedangkan kulitnya seperti es salju. Wajah cantiknya agak kurus tetapi secara kebetulan membentuk kontur sempurna yang menyebabkan orang tanpa sadar mengeluarkan pujian di dalam hati mereka. Gadis yang cantik, wanita yang tiba-tiba muncul juga kaget karena kekacauan di lapangan terbuka. Tatapannya segera beralih ke Yun Yun di langit yang menatapnya dengan tatapan kaget. Wajah cantik yang sepertinya hancur dengan hantaman itu segera menampakkan senyuman yang mengharukan. Suara jernih yang dipenuhi dengan kesenangan terdengar dari langit. Guru, Yanran, kamu benar-benar telah menembus gerbang kehidupan dan kematian. Yun Yun sangat bersukacita saat melihat wanita yang sedikit lebih dewasa dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Mendengar cara Yun Yun dipanggil, wanita yang muncul ternyata adalah orang yang memiliki hubungan yang tak terpisahkan dengan Xiaoyan, Nalan Yanran. Sayap Doki di punggung Nalan Yanran dikepakkan sedikit saat dia dengan cepat bergegas ke sisi Yun Yun. Tatapannya melihat sekelilingnya sebelum dia mengatupkan alisnya dan bertanya, "Guru, apa yang terjadi dengan Misty Cloud Sekte?" Senyuman di wajah cantik Yun Yun sedikit tertutup saat mendengar ini. Suaranya agak sedih saat dia berkata, "Yanran, Sekte Awan Berkabut mungkin sudah selesai." Tubuh cantik Nalan Yanran bergetar. Dia juga sepertinya merasakan ada sesuatu yang tidak benar. Tatapannya dengan cepat menyapu tanah terbuka secara mendetail dan matanya segera menyusut saat mereka berhenti di atas Yun San dan para sesepuh yang telah kehilangan nyawa mereka di tanah terbuka. Syok melayang di matanya. Dia segera mengatupkan gigi peraknya dan mendesis, "Ini, siapa yang melakukan ini?" Mata Nalan Yanran menoleh ke langit sementara mulutnya mengucapkan kata-kata ini. Dia tiba-tiba menegang saat dia menghadapi sosok berjubah hitam yang agak akrab itu. Tatapannya membawa ketidakpercayaan saat perlahan-lahan bergeser ke atas sebelum akhirnya berhenti di wajah yang berlumuran darah. Kamu Xiaoyan, mengapa kamu di sini?" Meski wajah itu berlumuran darah segar, Nalan Yanran masih bisa langsung mengenalinya. Dia menjerit tanpa sadar saat melakukannya. Tidak terduga bahwa Anda juga telah mencapai tahap ini setelah tidak melihat Anda selama beberapa tahun. Xiaoyan juga agak terkejut saat dia mempelajari Nalan Yanran. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan yang terakhir juga berada di puncak kelas Do Huang saat ini. Selain itu, melihat tren fluktuasi auranya, sebenarnya memiliki jejak untuk dapat menembus kelas Do Huang kapan saja. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut dengan ini. Dia telah berlatih dengan getir selama 3 tahun dan mendapat bantuan dari menelan Valen Heart Flames untuk mencapai tahap ini. Tidak disangka wanita ini, meskipun doki di tubuhnya mungkin kuat, itu bukan miliknya. Dari kelihatannya, dia sepertinya mewarisi beberapa kekuatan. Hanya ketika dia benar-benar menyempurnakan kekuatan ini, dia akan dapat mengendalikannya dengan sempurna. Dari kelihatannya, ini pasti semacam warisan dari Misty Cloud Sekte. Keberuntungannya memang cukup bagus. Yao Lao di samping berbicara perlahan. Mengingat matanya yang tajam, dia secara alami dapat melihat situasi di dalam tubuh Nalan Yanran secara sekilas. Xiaoyan hanya menghela nafas lega saat mendengar Yao Lao mengatakan ini. Tidak peduli bagaimana dia tumbuh, dia masih memiliki keinginan untuk bersaing dengan wanita yang hampir menjadi istrinya ini. Kamu adalah orang yang bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada Misty Cloud Sekte. Nalan Yanran perlahan pulih dari keterkejutannya. Dia segera sepertinya mengerti sesuatu saat tangannya yang lembut menunjuk ke bawah dan berbicara dengan marah. "Xiaoyan, kamu bisa datang dan mencariku jika kamu punya masalah. Mengapa Anda harus menemukan masalah dengan Misty Cloud Sekte? Masalah-masalah itu sudah lama diselesaikan. Tidak disangka bahwa Anda sebenarnya tidak melupakannya. Apakah kamu masih dianggap laki-laki? Ini tidak ada hubungannya denganmu. Tidak perlu disalahkan atas segalanya. Kamu tidak memiliki kualifikasi atau kemampuan itu,
Suara Xiao Yan acuh tak acuh saat dia melirik Nalan Yanran yang marah. Sekte Mystic Cloud telah menyebabkan ayahku hilang, kakakku menjadi lumpuh, dan bahkan hampir membunuh setiap anggota klan Xiaoku. Mengingat perseteruan darah ini, apakah Anda mengharapkan saya untuk bertindak seperti orang suci dan dengan murah hati melupakan tindakan seperti itu? Jika seseorang bertindak seperti ini, apa bedanya dia dari pengecut? Wajah cantik Nalan Yanran sedikit berubah ketika dia mendengar suara sedingin Xiao Yan yang tidak memiliki perasaan apapun. Dia berbicara dengan suara yang dalam, "Kamu berbicara omong kosong. Mengingat posisi Mystic Cloud sekte kami di Kekaisaran Jiama, bagaimana mungkin kami melakukan hal-hal itu pada klan Xiao? Guru Anda ada di samping Anda. Mengapa Anda tidak membuka mulut dan bertanya? Dengan begitu, Anda akan tahu hal-hal apa yang telah dilakukan oleh Mystic Cloud sekte mulia yang Anda ucapkan selama beberapa tahun ini." Xiao Yan dengan mengejek menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Tatapan Nalan Yanran beralih ke Yun Yun di sisinya ketika dia mendengar ini. Yang terakhir, bagaimanapun, mengalihkan pandangannya dari wajah cantik Nalan Yanran yang agak pucat. Dia mengatupkan gigi peraknya dan mendesis, "Saya juga telah menjadi tahanan rumah selama beberapa tahun ini. Hal-hal itu semua hal dilakukan oleh kakekmu dalam kekeruhannya." Kepala Nalan Yanran langsung terasa pusing saat mendengar kata-kata pengakuan dari Yun Yun ini. Apa yang terjadi dengan Mystic Cloud Sekte selama beberapa tahun ini? Mengingat posisi luar biasa dari Mystic Cloud Sekte, bagaimana mereka bisa melakukan tindakan kasar dan tidak masuk akal seperti bandit ini? Sebelumnya, kakekmu dikalahkan oleh tangan Xiao Yan. Namun, pada akhirnya, rohnya direnggut paksa oleh iblis ini. Roh dari beberapa tetua lainnya juga ditelan olehnya. Kemarahan sekali lagi melonjak di wajah cantik Yun Yun ketika dia berbicara tentang ini. Dia menoleh dan menghadap pelindung Wu, yang mengenakan baju besi hitam gelap yang aneh itu. Dia tergantung di langit dan berbicara dengan marah. Meskipun hati Nalan Yanran sekali lagi terkejut ketika dia mendengar Yun Yun menyebutkan bahwa Yun San dikalahkan oleh Xiao Yan, tatapannya dengan cepat beralih ke pelindung Wu di langit. Matanya menyipit dan wajah cantiknya perlahan menjadi serius. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa orang misterius ini memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. "Guru, sebenarnya apa yang terjadi? Saya akan menjelaskan kepada Anda setelah semuanya selesai. Sekarang, kita harus membalas dendam untuk para sesepuh yang rohnya telah ditelan lebih dulu." Yun Yun melambaikan tangannya. Wajah cantiknya dengan cepat menjadi dingin saat tatapannya menyapu kabut berwarna putih yang melonjak keluar dari murid-murid Mystic Cloud Sekte di bawah. Dia menoleh dan berbicara dengan suara yang dalam kepada Nalan Yanran, "Yanran, bantu aku mengontrol formasi." Iya, meskipun Nalan Yanran agak tidak berdaya dalam menghadapi kejadian yang tidak terduga setelah meninggalkan retretnya, dia memilih untuk segera mengikuti kata-kata Yun Yun. Yun Yun tidak menunda lebih lama lagi ketika dia melihat Nalan Yanran mengangguk. Segel tangannya berubah dan kabut energi berwarna putih yang tak terhitung jumlahnya menyebar di bawah dengan cepat melayang. Akhirnya, mereka berkumpul di sampingnya seperti lautan awan. Yun Yun melambaikan tangannya yang lembut saat berada di tengah lautan awan. Tiga tetua yang tersisa juga bergegas dan segera muncul di dalam lautan awan. Tangan mereka melambai dan awan berwarna putih dengan cepat berfluktuasi, menghasilkan riak energi yang kuat. Formasi menutupi awan matahari. Teriakan dingin keluar dari mulut Yun Yun. Segera, lautan awan berfluktuasi dan diaglomerasi menjadi pedang energi besar, berukuran lebih dari 100 kaki dan ditutupi dengan garis awan misterius. Pedang besar itu bergetar sedikit dan energi kuat yang terkandung di dalamnya mengguncang udara sampai sedikit berfluktuasi. "Setan, pergi dan mati." Tangan Yun Yun dengan kejam memukul gagang pedang dan pedang besar itu segera bergegas menuju pelindung Wu di langit. "Cek cek cek, kamu ingin berurusan dengan pelindung ini dengan formasi yang rusak. Kamu benar-benar melebih-lebihkan kekuatanmu sendiri." Pelindung Wu menggelengkan kepalanya dengan jijik ketika dia melihat pedang besar yang ditembakkan sambil membawa aura pedang yang tajam. Dia segera mengeluarkan senyum gelap dan dingin sebelum melambaikan lengan bajunya. Kabut berwarna hitam yang aneh keluar dari lengan bajunya sebelum menutupi pedang besar di dalamnya. Kabut berwarna hitam sepertinya mengandung kemampuan yang sangat korosif. Saat kabut hitam bersentuhan dengan pedang awan besar, itu dengan cepat merusak semua energi besar yang terkandung di dalamnya.
Di bawah korosi kabut hitam yang tidak biasa ini, Yun Yun kehilangan hubungannya dengan pedang besar itu. Oleh karena itu, dia hanya bisa menyaksikan pedang besar berwarna awan dengan cepat menjadi lebih lemah sebelum benar-benar menghilang. Serangan kuat yang mengumpulkan semua kekuatan para ahli dari Mystic Cloud Sekte sebenarnya tidak memiliki efek sedikit pun pada pelindung Wu saat ini. Ekspresi Yun Yun dan Nalan Yanran sedikit berubah ketika serangan itu sama sekali tidak berguna. Kekuatan pelindung Wu telah jauh melebihi harapan mereka. Sialan, Yun Yun dengan kejam mengatupkan gigi peraknya tetapi tidak mau menyerah. Segel tangannya bergerak dan lautan awan sekali lagi berfluktuasi secara tiba-tiba. Lalat yang menjengkelkan, wajah pelindung Wu juga tenggelam ketika dia melihat Yun Yun menyerang sekali lagi. Serangan berulang dari yang pertama telah menyebabkan dia menjadi sedikit kesal. Dia segera mengeluarkan teriakan rendah, gelap, dan dingin. Energi gelap dan agung yang tidak biasa tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya. Segera, itu membentuk tangan besar berwarna hitam, berukuran lebih dari 100 kaki, di udara. Akhirnya, itu menghantam dengan keras ke posisi di mana lautan awan berada. Blar, blar, blar. Suara itu muncul satu demi satu. Sidik jari energi berwarna hitam itu sangat cepat. Hanya dalam sekejap, itu muncul di atas kepala Yun Yun dan yang lainnya di depan mata mereka yang terkejut. Ini segera hancur dengan marah. Energi menakutkan yang meletus pada saat itu menyebabkan doki yang diaglomerasi oleh murid Mystic Cloud Sekte sampai pecah. Grok, grok, suaranya memekakkan telinga. Murid Mystic Cloud Sekte di bawah ini juga terlibat ketika lautan awan pecah. Segera, sebagian besar orang di bawah menunjukkan wajah pucat saat mereka tanpa sadar meludahkan seteguk darah segar. Yun Yun, Nalan Yanran, dan sosok lain di langit dengan cepat mundur. Mereka hanya menstabilkan diri beberapa saat kemudian. Semua wajah mereka sangat jelek. Tidak disangka orang ini sebenarnya sangat kuat. Kekuatan gabungan mereka bahkan tidak mampu bertahan dalam satu pertukaran dengan pihak lain. Hari ini, langit benar-benar ingin melenyapkan sekte awan berkabut kita. Mata cerah Yun Yun dipenuhi dengan kekalahan saat kepahitan merembes keluar dari sudut mulut mereka. Nalan Yanran di samping juga mengatupkan giginya dengan erat. Bertemu dengan musuh yang tidak bisa dia lawan saat dia meninggalkan retret adalah pukulan yang cukup besar baginya. Target pelindung Wu jelas bukan sisa-sisa Mystic Cloud Sekte. Oleh karena itu, dia perlahan mengalihkan pandangannya ke arah Xiao Yan dan Yao Lao setelah mendorong kelompok Yun Yun. Dia mengungkapkan senyum gelap dan dingin. Suaranya dipenuhi dengan niat membunuh yang padat yang bergema di langit. Cek cek cek, hari ini, tidak ada dari kalian yang akan lolos. Saya ingin semangat dan saya juga ingin orang-orang dari klan Xiao. Sekian dulur, alur cerita Battle Through the Heavens Season 6. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, share, like, dan komennya. Agar Mimin lebih semangat untuk uploadnya. Semoga kebaikan sedulur KB dibalas oleh Tuhan. Dan semoga hari-hari sedulur KB menyenangkan. Semoga kesuksesan selalu menyertai sedulur semuanya. Terima kasih.